Halo warga Semansacis. Halo warga Semansacis. Nah, warga Semansacis. Oke warga Semansacis. Nah, warga Semansacis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semansacis. Di sini kita berada di ruang kepala sekolah dan kita akan berbincang bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciamis. Ayo, tunggu apa lagi? Ya, halo, selamat siang Pak. Siang. Mungkin seperti Bapak tahu mengatakan nama kata saya apa ya? Mungkin kita berkenalan dulu nih teman-teman dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ciamis. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suarman Guntara. Kebetulan sekarang bertugas di SMA Negeri 1 Ciamis sebagai kepala sekolah. Senang dapat bertemu, berkenalan dengan kalian semua, pengurus OSIS juga warga SMA Negeri 1 Ciamis yang lain. Selamat kenal dan mudah-mudahan kita dapat bekerja sama dengan baik. Amin. Mungkin saya punya beberapa pertanyaan nih Pak, Ya, silakan. terkait kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Ciamis, khususnya di tengah masa pandemi seperti saat ini. Iya. Apakah sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Ciamis sudah memadai Pak untuk menunjang PTM terbatas? Insya Allah secara prasarana maupun aplikasi pendukung di SMA Negeri 1 Ciamis ini sudah cukup lengkap dan tidak ada alasan untuk siswa kami untuk tidak belajar walaupun harus daring. Ya, Lalu untuk kegiatan ekstrakurikuler apakah tetap berjalan Pak meskipun di masa pandemi seperti saat ini? berjalan tapi bentuknya berbeda. Kalau dulu itu kan secara fisik hadir sekolah latihan, sekarang mungkin lebih ke daring lah, daring. Ekstrakurikuler yang daring itu dapat dilaksanakan. Dan justru ini merupakan salah satu momentum, salah satu wahana untuk membangkitkan kreativitas dalam bentuk lain. Ya, dalam bentuk daring. Insya Allah saya sebagai kepala sekolah sangat percaya bahwa siswa-siswa kami SMA 1 adalah sangat berkreatif lah, sangat kreatif. Mungkin dari rekan saya ada yang mau bertanya. Silakan. Baik Bapak, sebelumnya saya izin untuk bertanya beberapa silakan. pertanyaan ya. Boleh, silakan. Menurut Bapak, bagaimana sih tanggapan Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciamis terhadap perkembangan di SMA Negeri 1 Ciamis ini Pak? Ya, sebelum datang ke SMA 1 Ciamis juga, saya sudah mendengar bagaimana kualitas SMA Negeri 1 Ciamis yang merupakan salah satu sekolah paling favorit lah di wilayah 13, KCD 13. Dan itu ternyata terbukti walaupun di masa pandemi, proses pembelajaran berlangsung, ekstrakurikuler walaupun terbatas secara daring juga berlangsung, dan prestasi-prestasi banyak diraih, bahkan sampai tingkat nasional. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai pembelajaran yang sedang dilakukan, yaitu kan pembelajaran tatap muka terbatas ya Bapak? Iya. Nah, bagaimana pendapat Bapak sendiri mengenai pembelajaran yang sedang dilakukan meskipun di masa pandemi ini Pak? Ya, terima kasih. Ya, ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah, karena memang kalau secara terus-terusan daring ada hal yang hilang, Ketika daring tidak dapat melaksanakan interaksi secara emosional, pembinaan karakter juga sulit dilaksanakan, maka dengan adanya PTM walaupun terbatas ini merupakan salah satu upaya untuk lebih membina karakter siswa. Kalau secara materi pembelajaran mungkin bisalah daring juga ya, tapi untuk pembinaan spiritual dan pembinaan karakter sosial harus secara luring gitu. Baik Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya dan rekan-rekan saya. Ya, sama-sama ya. Sukses terus SMA Negeri 1 Ciamis ya. Mari kita bekerja sama untuk selalu memajukan SMA Negeri 1 Ciamis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semansacis. Nah, kali ini kita berdua udah ada di ruang Wakasek Kesiswaan.
Nah, untuk itu kita langsung berbincang-bincang saja sama Bu Yeni selaku Wakasek Kurikulum. Yuk Yuk, kita kita langsung saja. saja. Assalamualaikum. Sekarang kita udah bersama dengan salah satu ibu guru hebat yang ada di SMA Negeri 1 Ciamis, yaitu Ibu Yeni selaku Wakasek Kurikulum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama nih di SMA Negeri 1 Ciamis? Oh, kalau ibu di sini sudah mau hampir 20 tahun di sini. Ya. Ibu kebetulan mengajar di mata pelajaran apa, Bu? Ibu mengajar matematika. Oke, Iya. berarti selain menjadi Wakasek Kurikulum, Ibu Yeni juga mengajar di mata pelajaran matematika ya, Iya, Bu? betul. Iya. Nah, Ibu sebelumnya kita ada beberapa pertanyaan nih yang mau ditanyain ke Ibu Siap. mengenai PTM 50% yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ciamis. Iya. Nah, Ibu, untuk yang pertama, apa sih dan bagaimana tanggapan Ibu mengenai PTM 50% di SMA Negeri 1 Ciamis? Untuk pertanyaan nomor 1, kalau ditanya tanggapan, kita SMA Negeri 1 Ciamis kan sesuai surat edaran Bapak Bupati kita bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas itu harus 50% dengan 4 jam pelajaran di sekolah. Jadi kalau minggu kemarin kita masih 6 jam pelajaran di sekolah, jadi bisa pulang jam 12. Kalau sekarang kita harus mengikuti peraturan pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu 4 jam di sekolah, artinya 4 jam pelajaran. Jadi kita belajar hanya sampai jam 10. Kalau ditanya tanggapannya, kita harus mengikuti aja aturan ini. Kan kita sekarang di masa pandemi COVID-19, tidak harus dipaksakan, harus belajar full di sekolah 100%. Kalaupun 50% tetap berjalan, walaupun ada dampak positif dan negatifnya baik untuk guru ataupun siswa. Baik, dan untuk pertanyaan kedua, Bu, menurut Ibu, apakah PTM 50% itu berjalan dengan efektif atau tidak, Bu? Ya, kalau ditanya efektif atau tidak dari segi Bapak Ibu guru di kelas ya, mungkin kalau dari segi kuantitas siswa di kelas untuk Bapak Ibu guru mungkin enak ya, hanya 18 orang dari 36, jadi kita lebih dekat dengan siswa. Nah, kalau tidak efektifnya mungkin dari segi penyampaian materi ya, jadi Bapak Ibu guru harus pandai-pandai memilih materi mana yang harus didahulukan atau materi mana yang esensial, karena kita bertemunya durasinya 2 minggu sekali dengan siswa itu. Jadi kan hari ini siswa ganjil, minggu depannya siswa genap, jadi kita harus pandai-pandai sebagai Bapak Ibu guru memilih materi mana yang harus disampaikan terlebih dahulu supaya ketercapaian kurikulumnya tercapai secara menyeluruh gitu. Baik, berarti ada kelebihan dan kekurangannya Iya. juga ya, Bu? Iya. Untuk Birza, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, baik. Nah, untuk selanjutnya ya Bu, Iya. di saat pandemi ini bagaimana cara Ibu untuk membangun suasana baru dan juga untuk membangun chemistry pada saat PTM 50% ini, Bu? Karena dengan batas waktu, alokasi waktu sedikit ya, misalkan sekarang 1 jam pelajarannya 45 menit, kita bertemu sedangkan materi yang harus disampaikannya juga banyak. Tadi setelah itu saya pribadi sebagai guru matematika di setiap jam sebelum mengajar itu kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Jadi tidak menjemukan, misalkan tidak hanya semata-mata menyampaikan materi aja, tapi diselingi dengan humor atau misalkan kuis kepada siswa dulu, atau kita mengaitkan mata pelajaran kita dengan kehidupan sehari-hari siswa di rumah gitu, misalkan seperti itu. Terus kalau misalkan kan siswa itu kalau kita lagi tetap muka di kelas, ada separuhnya lagi yang di rumah. Nah, untuk yang di rumah harus pandai-pandai memilih metode daring apa yang harus disampaikan. Jangan sampai anak-anak di rumah itu nggak belajar. Kebanyakan seperti itu. Di rumah udah aja nggak belajar. Nanti kalau tugas-tugas gampang tinggal kopas atau nanya sana sini. Ya jarang yang online langsung. Jadi diharapkan semua guru itu mencari metode atau moda daring apa yang sesuai untuk siswa supaya termotivasi. Kemudian jangan lupa karena kita keterbatasan bertemu dengan siswa, kalau Ibu suka lebih mengenal mereka dengan gurauan khusus Ibu. Kalau misalkan memanggil si ini dengan panggilan siapa, nah ini namanya Sahal misalkan di PS2, Ibu masuk dipanggil apa, jadi supaya lebih dekat. Atau
ada soal balap, kalau ibu ada istilah soal balap, jadi yang bisa boleh keluar duluan. Dengan seperti itu, ibu lebih hafal siswa ini suka keluar duluan, soalnya suka pokoknya paling awal keluarnya. Misalkan IPS 1 Azka selalu nomor 1 di matematika, itu kan semakin hafal gitu. Adapun ada siswa-siswa yang jarang masuk ya, sudah alokasi waktu sedikit, kemudian jarang masuk pas kegiatan PTM-nya, ya itu masalah di PTM 50%. Mungkin harus ada kerjasama dari wali kelas, guru mata pelajaran, dan siswa itu sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Nah, satu lagi Bu, Ya. apakah ada dampak yang paling sering terjadi pada saat pembelajaran tatap muka 50% ini? Kalau dampak mungkin ke siswa ya, mungkin dampaknya kita guru dan siswa kurang begitu dekat karena keterbatasan waktu kita bertemu di sekolah, mungkin itu ya. Yang kedua mungkin ke materi, tidak semaksimal waktu 100% tatap muka ya, karena mungkin dengan alokasi waktu sedikit pasti materi yang diberikannya pun tidak maksimal. Tapi kami sebagai Bapak Ibu guru berusaha mengajar semaksimal mungkin ya, sehingga ketercapaian kurikulum tercapai meskipun tidak menyeluruh tapi tercapai sesuai target gitu. Ya baik Ibu, terima kasih, karena saya juga merasakan di saat PTM 50% ini pembelajaran tidak terlalu masuk. Iya. Apalagi saat online ya, aduh Iya. pusing banget. Iya. Ya, mungkin sekian Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya, Sudah mau sama-sama. berbincang-bincang bersama kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo warga Seman Sacis. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Yeni. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan salah satu rekan kita, yaitu Yusril Muhammad Firdaus. Nah, Yusril, mending daring atau offline? Kalau dari saya sendiri ya mending offline dong gitu. Soalnya kalau offline tuh enak, bisa ketemu sama teman-teman juga. Terus dalam belajarnya juga bisa mengerti gitu, mudah dipahami karena dijelasinnya juga sama guru gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin Fadi ada yang bisa ditanyakan ke Yusril. Nah, buat Yusril, aku ada pertanyaan nih. Kan kemarin sempat ya PTM 100% yang otomatis berarti ketemu sama teman-teman sekelas. Nah, kesan-kesan Yusril gimana sih pas ketemu sama teman-teman sekelas tuh, kan suasananya baru ya di SMA. Nah, boleh dong diceritain? Oke. Jadi kalau PTM tuh enak ya daripada daring. Karena apa? Kalau PTM tuh bisa ketemu sama teman-teman juga ya, tadi disebutinnya. Terus juga karena kita kelas 10 juga baru pertama kali gitu masuk ke sekolah, juga ketemu teman-teman yang baru juga. Enaknya sih enak banget gitu kalau masuk PTM. Terus juga di pembelajarannya itu kalau daring kan paling dikasih tugas gitu, terus dijelasin sama guru juga cuma lihat YouTube gitu pemahamannya gitu. Terus juga kalau PTM kan bisa enak gitu dijelasin sama guru. Pokoknya enak banget deh, ketemu teman, terus ketemu guru-guru juga, apalagi di Semansa gitu. Baik, dan untuk yang terakhir nih, kan PTM 50% dan daring itu berbeda banget ya. Apakah ada perbedaan atau perubahan dari nilai akademik Yusril dari daring dan sekarang menjadi PTM 50%? Apakah nilai Yusril di bahasa Indonesia jadi 100 atau jadi lebih kurang semangat apa gimana gitu? Kalau dari segi nilai akademik gitu ya, kayaknya nggak terlalu signifikan ada perubahan yang sangat besar gitu di nilai akademik saya. Cuma kalau di segi pemahaman materi sama nilai-nilai kayaknya lumayan sih, ada peningkatan sedikit. Soalnya bisa pemahamannya tuh bisa nyerap, soalnya dijelasinnya secara langsung gitu. Kalau daring kan paling dilihat dari YouTube gitu referensinya. Kalau sekarang kan kalau PTM gitu jelasinnya sama guru langsung, jadi enak gitu. Oke, nah itu dia seputar perjalanan Yusril di SMA Negeri 1 Ciamis selama PTM 50%. Makasih Yusril sudah meluangkan waktunya. Halo warga Semar Sacis. Nah, jadi setelah kita tadi mewawancarai Ibu Yeni dan juga rekan kita Yusril, sekarang kita juga akan mewawancarai seorang siswa Seman Sacis, tapi ini dari kelas 11, namanya Kang Pipil.
atau maaf, Kang Muhammad Rifki Ar-Rahman atau bisa disebut Kang Pipil. Nah, Kang, mending daring atau offline? Mending offline. Kalau buat saya mending offline. Kenapa, Kang? Karena tentunya lebih seru, bisa ketemu langsung sama teman-teman, terus kita juga bisa mendengar penjelasan materi dari guru secara jelas. Mungkin meskipun dari handphone ada penjelasannya juga, tapi nggak sejelas dijelaskan secara langsung oleh guru kita di depan. Oke, baik. Mungkin untuk Fadia, ada yang bisa ditanyakan? Baik Kang, nah kemarin kan sempat PTM 100% juga ya Kang. Nah untuk Akang kan kelas 11 mungkin baru pertama kali juga bertemu sama teman-teman sekelas yang full gitu. Nah ada kesan-kesan gak sih atau cerita dari Akang sendiri dari pengalaman kemarin PTM 100%? Buat pengalaman pastinya lebih seru dari yang daring tentunya. Terus cerita-cerita banyak, gak bisa saya ceritain satu-satu. Kesannya lebih seru, kelas jadi berasa lebih hidup daripada yang offline cuma lewat chat. Pas ketemu ternyata orangnya asik-asik, seru-seru, nggak sesuai ekspektasi kayak pas di chat gitu. Oke, nah untuk PTM 50% dan daring, apakah dari Akang sendiri ada perubahan di nilai akademik semenjak daring menjadi PTM 50% Kang? Kalau buat saya ada perubahan, terlebih di saat offline saya jadi tahu semua tugas yang dikasih sama guru, karena waktu online saya jadi jarang buka HP. Mungkin karena pertama bangunnya siang, yang kedua juga karena males buat ngorek HP terus waktu di rumah. Baik, mungkin itu ya sedikit tanya jawab bersama Kang Rifki dari perwakilan kelas 11. Terima kasih Kang telah meluangkan waktunya. Dadah!